tak lagi mau ada salah paham, akhirnya Hana jujur kepada Nathan kalau dia sebenarnya masih sah menjadi istri pertamanya Tian. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Memang sangat amat complicated ya guys ya hubungannya Tian dan Hana ini. Karena memang mereka ini sangat amat dipersulit untuk saling ngobrol. Mereka juga kebingungan gitu harus kayak gimana nih hubungan mereka selanjutnya. Kayak yang salah jalan aja gitu, kalau mau mundur salah, mau maju salah, mau jujur salah, mau bohong juga akan membuat hati mereka jadi tidak tenang. Jadinya sekarang ini rumah tangganya Hana dan Tian kayaknya emang kayak yang sulit sekali untuk bisa dipertahankan ya guys ya. Ditambah lagi dengan Tian sudah nikah sama Misa. Kemudian Hana yang sedang dideketin juga sama Nathan. Dan sekarang Nathan ini berpikir kalau dia tuh curiga nih dengan kedekatan Hana dan Tian. Entah kenapa dia berpikir, ya emang sih dia tahu kalau Hana dan Tian ini pernah menjalin hubungan dulunya. Tapi dia nggak sampai tahu kalau Hana itu masih berstatus sebagai istrinya Tian. Dan sekarang Mimin yakin kalau Nathan diberikan penjelasan tentang hal tersebut oleh Hana. Hana jujur kepada Nathan kalau sebenarnya permasalahannya seperti ini dan segala macamnya. Tentu akan membuat Nathan itu jadi ngerti nih guys posisi dari Hana dan Tian ini seperti apa. Bahkan kemungkinan besar Tian pun juga akan dibantu sama Nathan untuk bisa kembali bersatu dengan Hana. Ditambah lagi dengan Nathan yang sekarang ini kan tahu banget juga ya kalau anak yang dia adopsi itu yang bernama Kenzie ini adalah anaknya Misa dengan Vano. Dan tentunya sebagai seorang yang mengetahui tentang kebenaran itu, Nathan pun juga harus minta pertanggungjawaban Vano dan Misa untuk membesarkan Kenzie ini. Ya walaupun dia tahu ya Vano itu bukanlah sosok anak yang, bukan laki-laki yang baik gitu untuk Misa. Tapi Kenzie itu adalah kesalahan yang pernah mereka buat sebenarnya. Bukan kesalahan dilahirkan ya Kenzie ini di dunia makanya itu dianggap kesalahan. Tapi kalau menurut Mimin kesalahan yang pernah mereka lakukan lah. Mereka pernah saling mencintai. Kemudian Vano juga pernah membuat Misa jadi hamil anak dia. Dan sekarang ya harus bertanggung jawab juga nih Misa dan Vano untuk membesarkan Kenzie. Dan mudah-mudahan saja dengan taunya nih Vano kalau Kenzie itu sebenarnya adalah anak kandung dia, ya akan mengubah sifat dari Vano ini nih guys. Mungkin ya Vano akan jauh berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Dia akan berusaha juga untuk bisa menjadi sosok ayah yang baik untuk Kenzie. Dan dia juga akan berusaha untuk kembali mendapatkan cintanya Misa. Dan meminta kepada Misa untuk ya ayo mereka harus membesarkan Kenzie dan merawat Kenzie dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sebenarnya cukup itu aja ya guys ya. Vano akhirnya akan bisa nih untuk menyelesaikan semuanya. Bisa membuat Tian akhirnya bercerai juga dari Misa. Sehingga nanti Tian juga bisa bersatu dengan Hana. Karena apa Mimin yakin Tian ini bisa bersatu dengan Hana? Karena Reyhana. Nanti kan Reyhana ini juga akan diketahui ya guys ya oleh semua orang ternyata merupakan anak dari Hana dan Tian. Jadinya ya otomatis setelah Tian berpisah dengan Misa akan lebih mudah bagi Tian untuk bersatu kembali dengan Hana. Karena ya kalau Reyhana pasti nggak mau hidup berdua saja dengan sang ayah atau hidup berdua saja dengan ibu. Jadi nanti dia akan meminta kepada Tian dan Hana untuk bersatu agar mereka bisa bahagia. Dan Nathan gak bisa ngomong apa-apa lagi juga dong. Karena itu kan permintaan dari anaknya Tian dan Hana untuk melihat kedua orang tua mereka bersatu. Begitupun dengan Pak Yuda dan Ibu Ira ya gak akan bisa untuk ikut campur lagi. Karena Tian dan Hana ini sudah terikat dengan anak mereka yaitu Reyhana. Makanya kita sangat amat berharap banget nih di sini. Jangan sampai nanti
Tian dan Hana ini tidak mengetahui tentang jati diri dari Raihana yang sebenar-benarnya. Yang Mimin takutkan nanti si Misa ini jauh lebih tahu tentang Raihana daripada Tian dan Hana. Nantinya ya dia akan memanfaatkan itu semua untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tian. Apalagi yang Mimin keselin nih guys, di saat Misa ngadu kepada bapaknya kalau Hana sedang mengganggu rumah tangga dia dengan Tian. Duh, gila banget ya guys ya. Gak sadar-sadar apa ya si Misa ini ya. Kalau sebenarnya yang salah itu dia. Yang harusnya bahagia itu Hana dengan Tian. Dia kan cuma jadi orang ketiga di antara hubungan rumah tangganya Tian dan Hana. Dan memang complicated. Emang rumah tangganya Hana dan Tian ini karena mereka tidak mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga. Tapi kan di sini kalau Misa berusaha untuk meminta Tian jadi suami dia seutuhnya, kayaknya nggak akan pernah bisa. Karena hati Tian itu udah penuh dengan Raihana dan Hana. Dan kalau Raihana dan Hana ini tidak bersama dengan Tian, ya hatinya bakalan kosong dan nggak akan pernah bisa diisi oleh orang lain gitu ya guys ya. Dan apalagi Misa. Ditambah lagi nanti kalau Misa ini udah ketahuan busuknya seperti apa, ya siap-siap saja lah Misa bakalan bersatu lagi dengan Vano. Dan karena memang takdir Vano dan Misa itu sudah dituliskan oleh Tuhan untuk bersama. Jadi ya sekarang mudah-mudahan saja Mimin berharap Hana bisa mengetahui tentang Raihana. Nanti juga dia bakalan ngomong kepada Tian kalau Raihana itu adalah sebenarnya anak mereka berdua. Jadinya mereka berdua jadi akan lebih fokus, akan lebih berjuang untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Dan Hana tolong ya secepatnya ngomong sama Tian kalau sebenarnya Hana dan Tian itu masih terikat sebagai suami istri. Karena mereka dulu pernah menikah dan ya si Tian pun juga sudah menarik talak perceraian antara dia dengan Hana. Jadinya kan Nathan jadi ngerti nih posisinya Hana seperti apa. Kemudian Nathan juga gak akan memaksakan juga untuk bersatu dengan Hana. Karena memang dia sadar kalau Hana itu masih berstatus sebagai istri orang lain. Walaupun dia tahu juga kalau sekarang Tian itu sudah menikah dengan Misa, tapi ya tetap aja Hana ini masih belum lepas juga dari Tian. Jadi ya kalau bisa Nathannya ngerti, dan Nathannya juga pernah dulu ngomong kan kalau emang gak ada rasa suka dari Hana kepada dia juga gak akan memaksakan rasa tersebut. Tapi sayangnya sekarang Nathan ini kayak yang di-push banget sama Ibu Ira dan Alvin untuk selalu dekat dengan Hana. Jadinya kan Hana jadi gak tenang juga ya guys ya, jadi kagok gitu. Dan malah Nathannya juga jadi kepedean gitu, berpikir kalau Hana ini beneran suka sama dia, padahal gak ada sama sekali perasaan cinta, perasaan suka dari Hana kepada Nathan. Dan makanya Mimin sangat amat berharap kalau Nathan cepet-cepet sadar deh dengan perasaannya Hana ini kepada dia. Hana itu kan sebenarnya sudah menunjukkan ya guys ya kalau dia tuh gak nyaman dengan kedekatan Nathan dengan dia itu. Dia emang sayang sama Kenzie, tapi ya sayangnya tidak seperti dia sayang kepada Raihana juga. Kemudian apapun yang diharapkan oleh Nathan kayaknya gak akan pernah bisa tercapai gitu. Karena apa? Karena cintanya Hana ya cuma untuk Tian doang. Dia gak akan pernah bisa move on dari Tian. Ditambah lagi dia juga kepikiran kan kalau Tian itu merupakan suami dia. Dan salah kalau dia malah menerima cinta laki-laki lain. Apalagi mau dilamar atau mau dinikahin kayak gitu. Kayaknya itu adalah hal yang salah dan tentunya sangat amat tidak adil gitu untuk Tian sebenarnya. Tapi permasalahannya Tiannya juga harus cepet-cepet cerai dari Misa. Karena apa? Karena kalau dia nggak cerai dari Misa, ya akan lebih sulit bagi Tian untuk memperjuangkan rumah tangganya dengan Hana. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira kapan nih Hana akan mengatakan kepada Nathan kalau sebenarnya dia itu masih sah sebagai suami istri dari Tian? Dan kira-kira apakah nanti Nathan akan mau mengerti dan meminta Hana untuk memperjuangkan cintanya bersama Tian? Kemudian dia juga akan memberitahu kepada Vano dan Misa kalau Kenzie itu adalah anak mereka. Atau
pada akhirnya gimana nih? Apakah Nathan juga akan egois untuk mempertahankan rasa suka dan cintanya ini kepada Hana dan berharap kalau Hana ini akan bisa lepas dari Tian sepenuhnya dan akan bisa bersatu dengan dia untuk selama-lamanya. Udah gak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.